Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Oktaviani dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Ilmu Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan cara menjaga kesehatan organ reproduksi wanita khususnya untuk para remaja. Remaja adalah fase peralihan dari fase anak-anak menuju masa dewasa. Pada usia remaja terjadi masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan seperti perubahan emosi, perubahan psikis, dan perubahan fisik yang ditandai dengan ciri khas yang unik. Usia remaja menurut World Health Organization atau WHO, batas usia remaja adalah 10-19 tahun. Tetapi ada juga istilah anak muda dengan rentang usia 15-24 tahun. Beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa usia remaja dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu early, usia 10-14 tahun. Kelompok yang kedua yaitu middle, usia 15-17 tahun. Dan kelompok yang ketiga yaitu late, usia 18-19 tahun. Pada usia ini sangat penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan berbagai dampak yang dapat mengakibatkan kesehatan reproduksinya menurun. Pengetahuan dasar tentang organ reproduksi seperti pengenalan tentang sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi. Yang kedua, mengetahui HIV/AIDS dan penyakit seksual lainnya serta dampaknya terhadap organ reproduksinya. Yang ketiga yaitu mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Remaja juga harus mengetahui cara menjaga kebersihan organ reproduksinya seperti memakai handuk yang lembut dan bersih. Yang kedua yaitu memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga yaitu pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang keempat yaitu setelah buang air kecil, hendaknya kita membersihkannya dari arah depan menuju arah ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk lagi ke dalam alat reproduksi. Pada masa remaja terjadi perubahan hormon atau disebut juga dengan masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini, kondisi fisik dan cara berpikir kita akan berubah secara bertahap. Perubahan yang paling terlihat yaitu terjadi di alat vital. Pubertas ditandai dengan membesarnya payudara dan tumbuhnya bulu kemaluan di saat yang sama. Remaja juga akan mengalami menstruasi pada usia 10-16 tahun dan tumbuh bulu kemaluan sekitar umur 12 tahun. Ada hal yang harus diperhatikan oleh remaja saat menginjak masa pubertas adalah datangnya menstruasi. Menstruasi pertama yang dirasakan oleh remaja dapat membuat remaja tersebut panik. Hal itu disebabkan karena kurang atau salahnya informasi yang didapatkan mengenai menstruasi. Menstruasi atau disebut juga dengan haid merupakan perdarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding dalam rahim atau endometrium yang memiliki pembuluh darah yang banyak. Pada saat menstruasi, masalah yang dialami oleh hampir sebagian besar wanita adalah rasa tidak nyaman atau rasa nyeri yang hebat. Hal ini biasa disebut dengan nyeri head atau dysmenorrhea. Nyeri head adalah nyeri menjelang atau selama head yang terjadi karena kontraksi otot uterus yang seiring diikuti dengan gejala lain seperti mual, muntah, lekas marah, pusing, dan sebagainya. Menurut data WHO dalam FAHMI 2014, di Indonesia angka kejadian dysmenorrhea sebanyak 55% adalah kalangan usia produktif. Jangka waktu menstruasi biasanya sekitar 3-5 hari, tetapi pada wanita normal, menstruasi bisa saja terjadi selama 1 hari hingga 8 hari lamanya, menurut Indriati pada tahun 2007. BKKBN pada 2011 menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi akan memungkinkan perempuan tidak berperilaku hygiene pada saat menstruasi, yang dapat membahayakan kesehatan reproduksinya sendiri. Kebiasaan menjaga kebersihan, terutama pada bagian reproduksi, merupakan awal dari usaha menjaga kesehatan.
di mana pada saat menstruasi pembuluh darah dalam rahim terbuka sehingga mudah terkena infeksi. Personal hygiene pada saat menstruasi dapat dilakukan dengan cara mengganti pembalut setiap 2 jam sekali atau 3-4 kali dalam sehari. Pembalut tidak boleh dipakai lebih dari 6 jam atau harus diganti sesering mungkin bila sudah penuh darah menstruasi agar terhindar dari infeksi. Banyak sekali mitos-mitos yang sering kita dengar mengenai menstruasi. Seperti yang pertama ini, mitosnya tidak boleh keramas saat menstruasi. Faktanya teman-teman, keramas tidak terbukti menyebabkan darah menstruasi menjadi tidak lancar. Tetapi ada jurnal yang menyarankan untuk menjaga kebersihan badan selama menstruasi dan jangan sampai badan kita kotor. Nah, mitos yang kedua ini yaitu minumlah soda supaya kamu nggak ngerasa kesakitan. Terus ada juga yang bilang, minum soda deh supaya menstruasi kamu lebih cepat. Padahal faktanya teman-teman, minuman soda itu mengandung kafein, sama seperti kopi dan teh. Nah, kafein itu ternyata dapat mempercepat peluruhan dinding rahim dengan meningkatkan prostaglandin. Nah, prostaglandin ini dapat menyebabkan otot rahim menjadi lebih aktif sehingga dinding rahim lebih cepat meluruh dan menyebabkan sakit perut yang sering kali kita rasakan. Nah, semakin banyak prostaglandin yang diproduksi, maka semakin parah sakit perut yang kamu rasain. Wah, nggak bener tuh, ternyata tuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan organ reproduksi kita dan selalu mencari fakta-faktanya, jangan sampai kemakan berita hoax. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.